Pengakuan Wirang Birawa yang beramalkan Stefi Agnesia sebelum meninggal dunia menjadi korban santet selama 4 tahun lalu membuat heboh jagat dunia maya. Di mana Wirang Birawa pun mengungkap soal lamanya proses santet tersebut hingga membuat Stefi stres bahkan sampai depresi, serta media santet yang dipakai oleh pelaku yang disebutnya sebagai santet level paling tinggi. Ia pun juga mengungkap motif pelaku santet terhadap almarhumah Stefi. Bahkan, Wirang Birawa pun juga mengungkap makhluk astral yang dikirim penyantet terhadap Stefi hingga berubah menjadi penyakit medis. Tak hanya itu, Wirang pun juga mengungkapkan sinyal sikap orang yang menyantet almarhumah. Lantas benarkah pelaku pun kini ketar-ketir dan juga gelisah karena merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya? Seperti apa pula para sahabat ketika menanggapi kematian Stefi yang dibayang-bayangi oleh santet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Wirang Birawa meyakini almarhumah Stefi Agnesia menjadi korban santet dari seseorang. Bahkan, menurut firasat Wirang Birawa, Stefi pun sudah lama menjadi korban santet, yaitu sejak 3 sampai dengan 4 tahun lalu. Santet pada almarhumah menurut Wirang memang benar adanya. Santet yang menyerang Stefi Agnesia menurutnya berubah menjadi penyakit medis. Namun, Wirang tidak menjawab apakah faktor santet itulah yang menjadi penyebab Stefi meninggal dunia. Pernyataan Wirang sejalan dengan pengakuan almarhumah Stefi saat hidup yang dipostingnya melalui akun sosial media pribadinya, bahwa sekitar 3 atau 4 tahun lamanya ia pun berada di bawah pengaruh santet hingga membuat badannya pun lemas dan sampai mengalami depresi. Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini tuh, nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun. Aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Kalau misalnya kalian mau aku lanjut, komen ya. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter. Tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Kemarin saya sempat posting saja di sosial media saya bahwa tuduhan itu benar adanya. Jadi kalau saya menanggapinya adalah ya hal itu benar terjadi dan memang ada. Kalau melihat dari wajah terakhirnya di tayangan video itu mungkin 3 sampai 4 tahun kurang lebih dia mengalami hal ini. Saya pribadi mempercayai hal santet ini ada. Tapi juga kita tidak bisa skeptis begitu saja bahwa tidak boleh mempercayai bahwa kematian ini karena santet atau bukan. Kalau saya sih melihatnya benar adanya dikarenakan itu dan sehingga berubah menjadi penyakit medis yang dia alami. Berdasarkan ilmu firasat yang dimilikinya, Wirang Birawa pun juga memprediksi bahwa santet yang digunakan terhadap Stefi Agnesia melalui media foto dan merupakan jenis santet level paling tinggi. Efeknya adalah korban pun akan mengalami depresi berat dan juga stres. Dengan menggunakan media foto, efeknya pun sangatlah ampuh
cepat, dan juga tragis. Namun, apakah hal tragis itulah yang dialami oleh almarhumah Stefi? Wirang pun enggan menanggapinya. Iya, sangat tinggi sekali. Karena, biasanya begini, kita pelajari dulu ya. Biasanya, saya pernah menemukan klien saya beberapa yang konsultasi mengalami hal yang sama. Ketika dia beribadah lebih rajin dan lebih intens dan sampai melakukan ibadah umroh, itu biasanya hilang seketika. Nah itu biasanya. Tapi kalau dia udah selesai itu dia muncul lagi. Itu biasa memang ini tingkat level yang paling tinggi, apalagi sampai membuat korbannya sampai stres dan depresi. Karena menganggap sebenarnya banyak hal untuk menangani hal-hal seperti ini, untuk menyembuhkannya banyak sekali caranya. Tapi ini udah di level yang luar biasa ya. Dan korban sempat, saya lihat sepertinya dari raut wajahnya pada saat itu, dia sempat merasa pesimis dan sudah ikhlas aja kalau memang ada masalah dalam dirinya. Tapi yang pasti yang namanya guna-guna santet itu banyak sekali medianya. Ada yang teluh, ada yang santet memakai boneka, ada yang santet memakai tanah kuburan, tali kain kafan, banyak sekali medianya. Tapi kalau yang aku lihat di sini sih sepertinya memang dari foto ya, dari fotonya si korban itu adalah media yang paling sangat ampuh untuk bisa santet itu sampai kepada korbannya dengan cepat dan tragis. Dari foto, nama, tanggal lahir itu sangat mudah sekali. Maka dari itu kita biasa memang jangan mudah untuk menyebutkan nama dan tanggal lahir kita, bahkan sampai hari lahir dan jam lahir kita pada orang-orang yang kita belum tentu bisa percayai. Dan berdasarkan ilmu firasatnya, Wirang Birawa pun juga mengungkap motif pelaku yang menyantet Stefi. Hal ini pun dilakukan si pelaku karena ia iri dengan korban. Rasa iri tersebutlah lebih karena pelaku ingin seperti korban, tapi tidak bisa. Karena itulah ia pun mengirim santet. Lalu, siapakah pelakunya? Wirang pun tidak bisa menjelaskannya. Tapi biasanya, orang yang terkena santet sudah mengetahui siapa pelakunya karena ia mempunyai firasat serta sering hadir dalam mimpinya. Dan pelaku biasanya juga merasa gelisah oleh pikirannya sendiri. Lantas benarkah menurut Wirang Birawa, pelaku santet terhadap Stefi adalah orang yang sangat dekat dengan almarhumah? Ada banyak aspek yang bisa terjadi, baik itu bisnis atau dendam pribadi. Tapi kalau saya melihatnya, sepertinya memang ada rasa iri yang si orang itu ingin menjadi seperti si korbannya, biasa seperti itu. Dan hal ini juga saya melihat hal yang sama. Waduh, kalau kiriman itu kita sulit sekali ya untuk berbicara secara gamblang. Tapi yang pasti, orang yang terkena santet, terkena guna-guna, biasanya kebanyakan dia lebih mengetahui siapa pelakunya. Karena kenapa? Percaya atau tidak percaya, orang itu biasa sering didatangi, dimimpiin, dan orang yang mengirim guna-guna itu biasa hadir di dalam pikiran si korban. Jadi kalau saya pribadi sih enggan sekali ya untuk mengomentari siapa pelakunya, tapi harusnya orang yang terkena biasanya dia lebih mendapatkan firasat siapa yang melakukan kiriman-kiriman itu terhadap dirinya. Jadi orang yang dia tuju dan dia pikirkan itu adalah orang-orang yang ada di dalam alam bawah sadarnya dan terlintas di dalam pikirannya. Tapi yang jelas adalah orang yang melakukan biasanya lebih merasa panik dan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ya, pasti dia membuat gelisah. Harusnya, tapi bukan ini ya, bukan orangnya, tapi bukan arwahnya mendatangi. Kalau menurut saya lebih ke pelakunya merasa bersalah dan gelisah sendiri sehingga berusaha melakukan pembelaan-pembelaan. Ya, sulit untuk dibuktikan karena hal seperti ini tidak bisa untuk dibuktikan. Tapi dari pola tingkah laku dan sikap kita bisa melihat dan menilai bahwa pelakunya sangat dekat sekali dengan beliau. Berdasarkan firasat Wirang Birawa, Stefi Agnesia disantet dengan dikirimi makhluk astral yang menyerang psikologinya. Lalu efeknya membuat Stefi pun susah tidur, sehingga kurang fokus dalam hidupnya hingga berubah menjadi penyakit medis. Secara firasat, Wirang Birawa pun juga mengungkap bahwa betapa tersiksanya Stefi ketika itu merasakan sakit yang luar biasa.
Bahkan, hal itu pun membuat Wirang Birawa menjadi larut dalam kesedihan. Kalau firasat saya melihatnya sosok yang dikirim ini memang gangguan dari makhluk astral untuk mengganggu secara psikologi dari korban sendiri, sehingga dia merasakan tidak tenang, merasakan depresi, dia juga merasa susah fokus dan tidurnya juga kurang nyenyak dan waktu untuk tidurnya itu pasti kurang cukup. Ya kita berharap dia sudah tenang di sana dan sudah bahagia, dan juga apa ya, saya bisa sedikit sedih sebenarnya bicara ini karena saya paham betul apa yang dia rasakan dan itu sangat menyiksa sekali dan sangat sakit sekali yang dia rasakan. Ya kita berdoa dan saya pribadi turut berduka atas kepergiannya. Semoga ditempatkan pada sisi yang terbaik. Ya turut berduka dan coba untuk tabah dalam kepergian almarhum. Saya pribadi sangat menyayangkan ya, karena ini sangat tragis sekali dan semoga tidak ada lagi hal seperti ini. Dan pentingnya kita memang untuk jangan terlalu memikirkan. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini kita harus mengabaikan pemikiran kita untuk tidak masuk terus ke dalam alam bawah sadar kita sehingga menjadi penyakit di dalam diri. Wirang Birawa yakin Stefy jadi korban santet sejak lama dengan level santet paling tinggi. Lantas, seperti apakah kesedihan anak almarhumah pasca ditinggal ibunda mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi.
bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Steffi ada, Popo, kakak-kakaknya Steffi ada Cing Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Steffi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja kayak Steffi kalau memang Steffi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, Jeje dan Jojo, semua sayang Cila juga dan Jojo. Nggak lama alhamdulillah. Rasa pilu menusuk kalbu ketika melihat kesedihan sang anak pasca ditinggal Steffi Agnesia. Lantas, seperti apakah reaksi para sahabat atas meninggalnya Steffi Agnesia yang dibayang-bayangi oleh kabar adanya pengaruh santet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Para sahabat terus mendoakan almarhumah Steffi Agnesia yang telah pergi untuk selamanya. Di antaranya adalah Marisha Ica. Ia pun turut mendoakan yang terbaik untuk almarhumah. Namun, terkait kabar santet yang membayangi seputar meninggalnya Steffi, ia pun tidak mau menanggapi meski dirinya mempercayai jika hal itu ada. Selain itu, Marisha Ica pun juga mengungkapkan bahwa keluarga almarhumah Steffi Agnesia telah menyampaikan beberapa hal kepadanya terkait meninggalnya Steffi. Namun, hal tersebut tidak mau ia ungkapkan ke publik. Yang percaya nggak percaya itu ada, tapi kita tidak bisa menuduh si orangnya karena kan kita yang tahu hanya Allah, Allahu a'lam. Jadi nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang enggak juga. Pokoknya doain yang terbaik buat Steffi, semoga saat ini Steffi butuhnya doa gitu. Tidak bisa nggak bisa menyembuhkan, tidak perlu pembuktian kembali gitu. Maksudnya dari orang-orang yang bisa melihat seperti itu katanya iya gitu, tapi aku tahu aja karena saat ini sih aku tidak melihat itu. Steffi juga sudah dipanggil sama Allah, jadi ya butuh doanya gitu. Sahabat almarhumah Steffi Agnesia lainnya, yaitu Inara Rusli, juga menanggapi hebohnya kabar almarhumah Steffi yang terkena santet. Ia mengaku bahwa santet, ilmu hitam dan juga sihir hingga guna-guna itu pun ada. Namun terkait soal kematian, jodoh, rezeki setiap orang sudah menjadi sebuah rahasia ilahi. Sebagai orang beragama, siapapun tidak boleh menuduh tanpa bukti, karena hal itu tidak baik dan juga dilarang agama. Aku nggak tahu, karena almarhumah sendiri nggak pernah banyak cerita sih soal rumah tangganya, soal sakit aja dia nggak pernah cerita. Emang dari dulu kayak begitu. Emang anaknya lucu, cuman nggak pernah dia cerita, gue lagi sakit ini nggak pernah. Makanya aku kaget. Nggak gimana sih, aku kan sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang mukmin ya, aku ngerasa umur itu sudah ditentukan sama Allah sih. Caranya meninggal seperti apa, di mana, mau itu sakit karena cancer kah, atau sakit karena apa, atau mungkin di perjalanan, amit-amit nauzubillah min zalik gitu kan, pesawatnya kenapa, atau kita naik kereta atau naik kapal gitu, kenapa itu kan kuasa Allah semuanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Kita mau bisa jago berenang sekalipun juga, kalau Allah udah kun fayakun waktunya kita berpulang ya berpulang gitu, jebur ke laut ya tenggelam gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.